Safdah TV. Kemudian yang kedua, boikot itu apakah harus jama'i, dalam arti kompak satu negara, ataukah boleh per individu? Ya. Kalau dilihat dari efeknya, memang yang paling memberikan pengaruh ya, itu boikot jama'i, boikot kompak. Sehingga kalau misalnya Indonesia kompak, masyarakat Indonesia nutup Carrefour, nggak ada yang mau belanja di Carrefour. Kompak masyarakat Indonesia, nggak ada yang mau beli Aqua misalnya, atau produk-produk Prancis yang lainnya. Itu akan memberikan efek sebagian pasar mereka di sini hilang. Padahal itu nilainya ya mungkin angka triliun ya. Mungkin angka triliun. Belum lagi di negara-negara Muslim yang lain. Sehingga memberikan efek jera yang kuat. Tapi kalau boikot itu sifatnya individu. Saya boikot, ini tidak boikot. Ini boikot, ini tidak boikot. Nah, mungkin bisa jadi ditertawakan sama sana. Bisa jadi ya. Nyatanya itu temenmu nggak kompak, masih butuh. masih butuh. Bisa jadi. Ya. Meskipun di posisi ini yang memboikot tadi tidak kita salahkan. Ya. Dalam arti itu hak pribadi beliau untuk menunjukkan kecemburuan beliau terhadap Islam, terhadap Rasulullah SAW, ghairah, kecemburuan beliau terhadap Rasulullah SAW, lalu diwujudkan dengan saya nggak mau beli produk Perancis. Kita sampaikan, insya Allah sah, itu hak Anda. Baik. Nah, dulu ada seorang sahabat yang beliau itu Sayyidu Ahli Yamamah. Beliau ini pemimpinnya penduduk Yamamah. Nah, sahabat namanya Sumamah bin Usal radhiyallahu anhu. Ketika Sumamah itu masuk Islam, beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk umrah. Setelah itu diizinkan oleh Rasulullah SAW umrah. Sampai di kota Mekah, Sumamah melakukan umrah dengan mengucapkan talbiyah ahli tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Dan juga mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Akhirnya ada orang musyrik yang tanya, "Duh, kamu sudah masuk Islam? Asobauta, apakah kamu sudah jadi sobi'ah?" Jadi dulu Nabi Muhammad SAW digelari sobi'ah. Ya. Sobi'ah itu penganut agama aneh. Digelari sobi'ah, penganut agama aneh. Kamu sudah jadi sobi'ah? Jawab Sumamah, enggak. Bahkan saya telah mengikuti Muhammad SAW. Dan dia nyatakan syahadat di Mekah. Kemudian Sumamah pulang. Dan beliau meminta, karena beliau pemimpin ahli Yamamah, beliau minta kepada penduduk Yamamah, jangan ada yang ngirim gandum ke Mekah. Langsung ngedrop Pak Mekah. Langsung. Begitu Sumamah membuat kebijakan itu, nggak ada gandum yang diekspor dari mana? Yang diekspor dari ahlul Yamamah tadi, dari penduduk Yamamah. Penduduk Mekah kesulitan dapat gandum, dapat makanan. Sehingga mereka ketakutan, sampai mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar Sumamah kembali mengirim gandum ke kota Mekah. Nah, itu contoh kalau boikot dilakukan oleh negara, itu bisa bikin kecekik yang diboikot. Nah, yang jadi sisi pendalilan di sini adalah Sumamah ketika memboikot itu beliau tidak izin Rasulullah SAW. Artinya itu sifatnya pribadi beliau, dan beliau arahkan untuk masyarakat di kampungnya agar memboikot penduduk Mekah. Padahal dulu salah satu di antara sumber bahan makanan penduduk Mekah itu dari ahli Yamamah, dari penduduk Yamamah. Karena itu, wallahu a'lam, misalnya secara pribadi saya nggak mau ini. Ini memusuhi Nabi SAW terang-terangan. Semua orang kafir mengingkari Rasulullah SAW. Tapi yang terang-terangan memusuhi, ada di antaranya misalnya Perancis. Saya tidak mau. Kemudian nanti yang lain saya tidak mau. Meskipun ada yang mau, yaitu urusan mereka. Tapi saya tidak mau. Dan insya Allah di posisi ini, wallahu ta'ala alam, secara pribadi
saya menganggap yaitu pendapat pribadi beliau dan beliau punya hak untuk tidak mau makan produknya siapapun. Ya. Namun misalnya kalau pemerintah tidak membuat kebijakan itu, yaitu kembali ke pemerintah. Oh gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, Itu kan jauh, Tat. Kalau yang di depan mata kita, Tat, misalkan ada orang yang mengejek Rasulullah SAW tadi gimana, Tat? Apakah kita juga harus seperti yang membunuh tadi orang yang di Perancis itu atau gimana, Tat? Itu di depan mata kita loh, Tat.